Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Apa kabar nih trading Bapak Ibu hari ini? Ya, 1 April ternyata jadi April Mop. IHSG tidak breakout lagi tapi malah turun. Tapi nggak apa-apa, turunnya cuma bikin galau karena ya namanya juga April Mop. Lucu-lucuan aja. Dan bagaimana trading Bapak Ibu sepanjang minggu ini? Ya, sepanjang minggu ini saya sudah memberikan banyak bekal ya kepada Bapak Ibu, especially di saham yang kita bahas kemarin adalah sektor consumer. Dan sampai hari ini, kemarin yang ikut live trading, saya bilang, ya kalau kondisi kayak begini, silakan untuk bagi Bapak Ibu yang mau buy on weakness. Dan hari ini Indofood-nya rebound, ICBP-nya rebound, ya. Congrats yang sudah belanja kemarin. Tapi gini, karena sifatnya masih di bawah, masih downtrend, jadi ini sifatnya masih spekulatif buy. Dan hari ini, ya seperti biasa di akhir pekan, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu semua strategi. Ya, kali ini strateginya isinya cukup ini nih ya. Biasanya saya kan selalu menyarankan kepada Bapak Ibu, jangan ragu untuk cut loss dan harus cut loss. Hari ini, saya kasih yang spesial bagi Bapak Ibu yang anti cut loss. Wes, banyak loh, banyak trader, banyak investor yang anti cut loss. Dan saya mau bagikan strategi trading anti cut loss. Bagaimana caranya trading yang anti cut loss? Wah, langsung semua duduk tegak ini pasti. Apa Pak? Wah, boleh nih ya di akhir pekan saya ingin membagikan itu. Oke, ya ada 5 strategi, ada 5 hal, 5 poin yang bisa Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu menganut paham anti cut loss atau kalau bisa saya tidak perlu cut loss. Wah, oke. Ya. Strategi nomor 1. Nah, ini dia strategi nomor 1. Pastikan uang yang Bapak Ibu pakai adalah uang dingin. Nah, ini, ya jelas uang dingin. Kalau pakai uang panas, nggak bisa pakai cara ini. Kalau Bapak Ibu pengen uang ini untuk, wah saya bisa, kalau dapat untung, untungnya bisa untuk belanja dapur. Sorry, nggak bisa. Ya, harus pakai uang dingin. Uang yang Bapak Ibu depositokan, daripada masuk deposito, silakan masuk sini. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu tidak mengharapkan bunga dari deposito ini. Ya, hari gini ngarapin bunga dari deposito rasanya kurang relevan, ya kan? Karena inflasinya, saya yakin inflasi sudah ngalahin deposito. Jelas sudah nggak relevan untuk deposito. Jadi, daripada gitu, sama-sama gitu, ya uang dingin kan, masukin ke saham. Masuk reksadana. Reksadana ketika pandemi kemarin, banyak unit link, banyak reksadana yang performance-nya malah minus. Daripada gitu, masukin aja langsung, beli sahamnya. Nah, pastikan uang ini adalah uang dingin. Itu satu, itu rumus pertama. Oke, jurus pertama, pastikan uangnya adalah uang dingin. Jurus kedua, saham yang Bapak Ibu beli haruslah saham yang defensif. Apa yang dimaksud dengan saham defensif? Pertama, saham defensif itu adalah saham yang secara valuasi bagus. Perusahaan ini sehat, ya, fundamentalnya bagus. Bapak Ibu nggak usah hitung laporan keuangan, lihat aja dengan mata kepala sendiri. Barangnya, eksistensi usahanya, semuanya masih bisa kita lihat. Dan jalan dengan baik. Ya, itu. Jadi pastikan valuasinya bagus, itu defensif. Terus kedua, pastikan saham ini liquid. Artinya apa? Transaksinya tidak pernah di bawah 10 miliar per hari. Syukur-syukur di atas 50 miliar per hari. Artinya apa? Perusahaan ini adalah perusahaan premium alias blue chip, ya. Saham blue chip pun bisa ada yang turun, Pak. Ya memang, namanya juga anti cut loss. Nggak apa-apa, uang dingin ini, ya kan? Jadi, bagi Bapak Ibu yang beli Unilever, ketika dia posisinya turun terus gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak cut loss Unilever. Ya, ingat, kan anti cut loss.
turun terus dong Pak. Minus dong Pak. Kan uang dingin. Selama nggak di cut loss, minus cuma ada di atas kertas. Oke, itu ya. Pastikan uang yang Bapak Ibu beli adalah uang dingin. Kedua, beli saham yang defensif. Nah, ketiga, pastikan saham ini ada dalam tren positif, alias dalam kondisi uptrend. Lah, kayak Unilever udah dalam, udah nyungsep gimana Pak? Ya, kan nyungsepnya sekarang. Dulu kan dia uptrend. Nah, paham sih maksud saya? Dulu kan uptrend. Pokoknya waktu kita kondisi masuk, posisi lagi uptrend. Oke? Pastikan saham yang Bapak Ibu pilih adalah saham yang uptrend. Kalau perlu, persempit lagi. Strong uptrend. Artinya apa? Dalam 5 tahun terakhir, saham ini dalam tren yang naik. Oke? Itu sudah 3 strategi. Ya. Terus, strategi nomor 4. Ya, strategi nomor 4. Strategi apa ya? Pastikan Bapak Ibu masuk dengan mindset investasi jangka panjang. Nah, siap. Maksudnya bukan investasi maksudnya, tapi siap investasi jangka panjang. Kok bisa begitu, Pak? Ya jelas. Kalau tiba-tiba sahamnya koreksi, kita punya mindset. Nggak apa-apa, simpen lama. 5 tahun ke depan juga nggak apa-apa. Saya masih siap simpen. 1, ini uang dingin. Jangan salah Bapak Ibu. Walaupun dia posisinya kita simpen di sini ya, kita buat long investment. Siapa tahu di dalam 2-3 tahun dia bisa rebound. Jadi pastikan Bapak Ibu ini uang dingin. Contohnya apa? Contohnya BRIS. BRIS waktu itu turun terus. Tapi akhirnya rebound. Rebound tambah tinggi, tambah wow. Ya kan? Satu lagi apa? Antam. Antam turun, sekarang udah rebound. Banyak saham yang sempat swing dan rebound. Jadi anti cut loss kan? Siap simpen lama. Artinya apa? Siap menjadi investor. Jadi istilah jangan kaget kalau kita bilang, wah kami investor dadakan. Ya gimana ya? Bukan investor dadakan. Waktu masuk juga mindset kita adalah investor. Oke? Ya, itu strategi nomor 4. Strategi nomor 5. Nah, ini penting strategi nomor 5 itu. Pastikan perusahaan yang Bapak Ibu beli membagikan dividen. Oke, ini penting nih. Kenapa? Karena pastikan uang yang Bapak Ibu berikan, ya kan, invest tanam di situ, setiap tahunnya Bapak Ibu dapat sisa hasil usaha, dapat untung, dapat pembagian hasil. Kalau enggak gimana? Ya, kita kan butuh duit kan, butuh return. Kan sudah saya bilang, sebagai pengganti deposito. Lah, deposito sama aja Bapak Ibu tabung di situ. Kalau di deposito, ya kan? Kalau ini tabungnya di saham. Sama-sama dapat bunga. Yang satu dapat dari dividen, yang satu dapat dari bunga. Cuma bedanya ini masuk di perusahaan, masuk di sahamnya. Oke? Itu 5 strategi, 5 poin penting strategi trading anti cut loss. Saya kasih summary. 1, pastikan ini adalah uang dingin. 2, beli saham-saham yang defensif. 3, pastikan saham ini adalah saham yang sedang uptrend. 4, masuk dengan mindset investasi. 5, beli saham yang membagikan dividen. Tambah 1 lagi, strategi paling ampuh. Ya. Kalau bisa, ini kalau bisa loh. Bisa ya, bisa enggak. Uangnya nggak ada serinya. Ya, bercanda, tapi serius. Kalau Bapak Ibu kayak Warren Buffett, ya, atau Warren Buffett Indonesia, ya, uangnya sudah nggak ada serinya tuh. Ketika dia turun, beli lagi. Ketika dia turun, hajar terus di bawah. Pokoknya beli terus, pokoknya. Ya, sadar-sadar siapa tahu Bapak Ibu sudah menjadi seorang pemegang saham pengendali. Siapa tahu? Who knows? Ya, namanya juga uang nggak ada serinya. Akuisisi langsung perusahaannya. Dan kita sulap, sahamnya kita bikin terbang. Oke? Semoga apa yang saya bagikan di akhir minggu ini mencerahkan Bapak Ibu semua dan mendapat manfaat. Strategi ini bukan strategi main-main. Ini memang benar, bisa dilakukan. Ya,
Walaupun terakhir saya bikin sedikit agak joke, tapi pastikan ini yang 5 tadi itu harus Bapak Ibu lakukan. Oke? Ya, itu sharing saya di akhir minggu ini ya, dan kita masuk ke market review. Bagaimana sih market kita di akhir minggu ini, bagaimana? Kita coba cek ya. Nah, ini dia. Nah, kondisi saat ini IHSG masih ada dalam tren naik yang bagus, posisi masih di level up ya, masih di posisi uptrend, dan transaksi asing masih membuka net buy 1,18 triliun ya, masih bagus banget ya. Jadi it's okay, dan kita tahu salah satunya adalah consumer juga kayaknya membaik, kinerjanya membaik ya, dan transaksi rata-rata harian kita masih di 11,5 triliun ya, moderat ya. Kelihatannya 11 triliunan, antara range antara 10, 11, 12 triliun itu range transaksi yang umum, yang selalu terjadi, sering terjadi ada di IHSG, di IDX ya, Indonesia Stock Exchange. Jadi kalau umpamanya dia tiba-tiba melompat naik transaksi jadi 15 triliun, nah itu sudah di luar behavior-nya. Rata-rata behavior-nya di antara range 10 sampai 12 triliun. Itu range yang umum, yang sehari-hari terjadi, ya, omset transaksi harian yang sering terjadi. Jadi pada dasarnya oke. Coba kita lihat cek weekly-nya. Nah, weekly-nya IHSG candle-nya juga masih super strong, masih bagus, candle-nya biru bahkan, masih ada di level all time high. Saya lihat ini oke banget. Cuma waspadai koreksi sehat, tetap waspadai koreksi sehat karena jarak dia sama selendang cukup jauh. Which is biasanya dia mendekat lagi baru dia terbang lagi. Ya ini kayak gini nih. Ini dia menjauh dari selendang. Biasanya dia akan sideways terus habis itu terbang lagi. Nah, ini bulan April kan. Jangan kaget kalau bulan April ini adalah bulan koreksi, dan Mei waspadai kan, biasanya Mei itu adalah orang seringkali bilang sell on May. Jadi Mei itu mereka jualan, jadi hati-hati karena transaksinya sampai dengan Maret ini asing masih membuka transaksi net buy totalnya 37 triliun. Luar biasa. Ini total asing masuk loh ya. Kita berharap tidak eksodus gitu ya. Makanya saya agak sedikit worry, agak sedikit khawatir nanti ketika sell on May ini. Moga-moga tidak sampai terjadi. Kalaupun biasanya sideways lah yang kayak begini ya. Ini warning juga bukan untuk nakut-nakutin, tapi kita anticipate, kita prepare, ya. Itu yang terpenting kan. Jangan nanti begitu marketnya tiba-tiba turun, dan kita bilang, loh kok nggak bilang-bilang sih? Gitu ya. Kita udah warning loh ya. Memasuki bulan April, hati-hati. Market akan bisa turbulence, karena posisi seperti yang saya bilang tadi. Ya, apalagi mungkin harga komoditi yang mungkin bisa semakin bersahabat, bisa koreksi, mencapai titik keseimbangan, walaupun saya bilang, ya titik keseimbangannya batu bara ada di level 200-an, oil mungkin ada di atas 150-an, gitu-gitu ya. Nah, itu moga-moga mencapai keseimbangan, dan ketika mencapai keseimbangan, biasanya market ada adjusting. Ya, dan sejauh ini sih data ekonomi Indonesia, data ekonomi global cukup oke, dengan catatan tidak ada konflik tambahan, dan data ekonomi China juga membaik, dan yang pasti menyambut biasanya bulan puasa, biasanya jangan kaget ya, transaksi juga agak turun, apalagi minggu-minggu awal puasa. Jadi minggu depan waspadai koreksi ya, dan mendekati Idul Fitri juga biasanya transaksi juga sepi ya, hawa-hawanya orang hawa-hawa liburan. Jangan kaget, makanya saya bilang April dan Mei adalah titik krusial kita nih. Biasanya bisa koreksi. Oke, saya sudah warning ya, saya sudah warning. Oke, ya. Kita coba cek sektoralnya sekarang ya. Untuk sektoralnya, IDX Basic, wow banget hari ini, emiten-emiten yang dari sektor basic jadi jawaranya hari ini, transaksinya mencapai 2,2 triliun. Wow, keren, awesome. Ya, terus sudah gitu, consumer cyclicals masih sideways ya, masih nggak kemana-mana. Sektor energi ya naik lagi, bagus.
Transaksinya 2,1 triliun, berarti sektor basic dan sektor energi hari ini jadi jawaranya nih. Ya, jadi pemenang, penggerak indeks ya istilahnya. Terus sektor finance juga sama, tapi sektor finance bergerak negatif, sehingga itu sebabnya membuat IHSG jadi sedikit koreksi. Dan sektor finance nggak main, 2,8 triliun transaksinya. Artinya apa? Artinya sektor basic ditambah dengan sektor energi masih belum bisa menangin ini. Ya, apalagi dia bergeraknya minus nih. Dia sama sektor consumer cyclicals tadi juga kan bergerak cenderung nih minus. Jadi ya itu yang jadi pemberat indeks. Jadi nggak bisa nopang indeks berakhir hijau ya. Terus healthcare, waduh, keren amat bisa begini ketemu garis kita ada koreksi. Ya, bukan kebetulan mungkin juga kebetulan aja. Tapi kita lihat healthcare masih bergerak di dalam range yang sideways ya, masih di dalam rentang ini aja nih. Terus ada sektor industri, wow keren ya, tapi transaksinya juga kecil, cuma 500 miliar, jadi nggak terlalu berefek positif juga. Dan infrastruktur 800, tapi dia juga cenderung koreksi. Nah ini, dia kalau jebol skyline, dia berpotensi nggak bisa naik, dia berpotensi menguji level support. Itu yang kita udah sempat ngomongkan. Jadi antisipasinya adalah dia berpotensi koreksi dengan batas support paling bottomnya di level ini ya. Nah, jadi sektor finance dan sektor infrastruktur dua ini salah satu pemberat indeks nih ya. Jadi itu sebabnya IHSG bergerak cenderung koreksi. Consumer non-cyclicals, nah ini sempat koreksi tapi dia membal ya. Ada beberapa yang saya lihat juga mantul, coba kita cek. Tapi yang pasti tadi saya lihat Indofood dan ICBP rebound. Jadi masih oke, masih intact. Tadi saya kan sempat kita Bapak Ibu silakan nonton webinar saya yang kemarin ya, silakan nonton. Itu saya udah kasih daging tuh. Properti juga seperti saya bilang, selama masih belum bisa keluar dari areal ini, berpotensi nguji support lagi ya. Ini lagi trend sideways, lagi bangun base. Kalau dia nggak bisa naik ya dia berpotensi ke sini lagi sektor properti. Jadi sektor properti ini buat saya pribadi masih belum oke, ditambah dengan data inflasi juga yang mengancam, plus ditambah nanti masuk bulan puasa dan Idul Fitri. Kemungkinan besar masih akan berlemah sektor ini ya. Jadi jauh-jauh dulu, malah kalau saya bilang yang berpotensi menguat malah sektor finance nanti. Tapi semua cenderung akan melemah sih. Kecenderungan saya melihat akan melemah. Nah, ini sektor tekno akhirnya juga melemah. Dan transportasi, nah ini menguat. Nah, ini mungkin malah menguat karena ya kita tahu menjelang Idul Fitri atau memasuki bulan puasa, mungkin traffic pembelanjaan akan tinggi ya, akan tinggi dan online atau logistik atau pengiriman barang ya untuk ngisi toko untuk dan lain-lain semuanya akan tinggi. Jadi sektor ini terkena imbasnya. Plus ditambah juga saya yakin ini kan juga banyak bobotnya juga berat, bukan cuma sekedar yang kecil-kecil aja, tapi transportasi juga di dalamnya angkutan yang besar, kapal tanker dan sebagainya masuk di sini mestinya. Jadi supply dan demand kita tahu juga dunia juga komoditi juga lagi naik, mungkin daya serapnya juga semakin tinggi dan sebagainya. Moga-moga ini bisa naik lagi ya. Oke, itu secara sektoral. Jadi waspadai minggu depan ya. Saya sudah warning ada potensi pelemahan. Ingat, berpotensi bukan berarti pasti ya. Bisa saja di tengah-tengah dia menguat lagi terus, tapi biasanya bergeraknya masih bergerak sideways dan cenderung melemah. Mungkin bahasanya lebih gampang, lebih baik begitu kali ya. Oke, itu secara market review. Dan sebelum saya memberikan rekomendasi, kembali saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ini penting banget karena di beberapa waktu ke depan saya akan mencoba rutin memberikan webinar untuk Bapak Ibu semua dan memberikan insight-insight. Jadi pastikan nyalakan loncengnya supaya ada muncul notifikasi di handphone di gadget Bapak Ibu. Apalagi kemarin sempat saya webinar tengah jalan terputus dan saya masuk lagi tapi dengan link yang berbeda. Kenapa? Karena YouTube menganggap webinar saya sebelumnya sudah selesai. Jadi saya harus masuk dengan link yang berbeda. Jadi sempat teman-teman kita pada kebingungan, loh,
live-nya kok hilang gitu. Tapi kalau ada notifikasi lagi, biasanya mereka kasih notifikasi tuh YouTube tuh. Oh ini loh, ada link baru. Jadi mereka ngeklik link itu, notifikasi itu masuk ke webinar lanjutannya. Jadi pastikan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video, dari konten kita, jangan sungkan untuk dan jangan ragu-ragu untuk membelikan jempol ya. Dan tentu saja bagikan link kita, link channel ini untuk para teman-teman, saudara, rekan, kerabat, sehingga semakin banyak yang bisa trading saham dengan smart, dengan cerdas, dan melek investasi juga pastinya. Oke? Yes, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Apa aja sih yang bisa kita pantau buat hari Senin? Oke, pertama yang saya rekomendasikan yaitu S1R. S1R ini keluar dari zona downtrend-nya, bisa berhasil naik di atas selendang secara sebelum-sebelumnya nggak mampu naik. Nih, nggak mampu naik. Ini saya mungkin hapus saja, takut nanti jadi salah ini persepsi. Nggak mampu naik selendang, berkali-kali nggak mampu, dan hari ini dia bisa naik nih, akhirnya ya. Nah, terus targetnya gimana? Goal-nya, challenge. Ini masih prematur menurut saya. Masih prematur, bisa saja koreksi lagi, tapi bisa aja juga dia lanjut rebound. Nah, pastikan dia harus mampu keluar dari areal skyline ini ya. Kalau dia bisa mampu naik skyline, di atas skyline, nah ini dia akan berpotensi untuk menguji target berikutnya, yaitu di V-line. Oke, itu S1R. Kemudian ada ICBP. ICBP kemarin udah saya sering bagikan ya. Dan ini masih di bottom. Jadi ceritanya kalau Bapak Ibu bilang, oh pengen beli yang di bottom, nah ini saya kasih yang di bottom. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, makanya saya bagikan tadi strategi anti cut loss. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, ya siap-siap aja untuk siap invest. Ya, siap invest. Jadi investor maksud saya. Terus habis ICBP ada Bank Niaga. Bank Niaga ini, wow. Ini sempat luput dari mata saya. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya transaksinya termasuk nggak terlalu besar. Nah, sekarang dia transaksi udah lumayan nih. Nah, dan dalam tren naik yang bagus. Kalau kita lihat weekly-nya, dia udah breakout nih, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat weekly-nya, dia tuh sudah breakout. Jadi, ini dalam tren yang super ya. Berpotensi untuk lanjut naik lagi kalau dilihat di weekly. Jadi, silakan diatur strateginya nih untuk BNGA. Saran saya buy on weakness, lebih baik buy on weakness. Dia koreksi, dia swing, kita beli lagi kayak gini dia breakout, pasti swing kan? Nah, kita di sini kita beli, ya, kita beli. Oke, yang punya indikator ini yang pakai selendang berbahagialah karena begitu mudah dan begitu gampang kita menentukan kapan harus beli dan kapan harus jual. Habis BNGA ada Saratoga. Saratoga ini juga menarik nih. Kemarin saya sudah kasih tahu nih. Kemarin itu kalau nggak salah saya ngomongnya di ulasan, ya, karena ada yang nanya, Pak Erwin bagaimana dengan Saratoga? Saya bilang, oh Saratoga ini udah memantul nih, lagi di support nih, silakan nih. Dan voila, hari ini rebound. Moga-moga besok bisa lanjut, naik di atas selendang, dengan target sementara ke level ini dulu deh. Ya, karena apa? Dia masih bergerak sideways. Ini kalau kita panjangin, ya, kalau saya panjangin, nih. Nah, dia bergerak di dalam range ini nih. Dari sejak 2021, sampai 2022. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini dia bergerak nggak sampai 1 tahun sih, dari Desember sampai awal April ini ya. Jadi udah hampir 5 bulanan dia bergerak di sini, di rentang ini. Harapan saya sih kali ini kalau dia sampai di sini dia mampu breakout secara dalam 5 bulan ini asing masuk cukup oke nih. Kalau Bapak Ibu lihat nih. Dia transaksi asing akumulasi ya, jadi silakan. Nggak pakai bandarmologi, saya nggak pakai hitung-hitungan manual, lihat chart, lihat garis, langsung saya action. Sepersekian detik, ya nggak sepersekian detik deh, pokoknya under 5 menit lah, under 1 menit lah, saya bisa ambil keputusan, oh ini asing masuk dan silakan buy. Simple as that ya. Oke, selain Saratoga, tambahan satu lagi buat Bapak Ibu, yaitu Adaro. Nah, Adaro ini juga siap-siap lagi ya, siap-siap lagi. Satu lagi selain Adaro itu Indi. Sebenarnya saya mau rekomendasi ini nih kemarin, tapi mirip-mirip chartnya.
Jadi saya lebih milih Adaro ya, karena momentumnya transaksi juga jauh lebih besar Adaro. Silakan Bapak Ibu atur strategi untuk entry ya. Oke, ya itu rekomendasi saya untuk perdagangan hari Senin harian, dan bagi member ada rekomendasi yang sifatnya weekly. Itu saya taruh di website ya. Jadi pastikan jangan sampai terlewat. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu share kita di akhir pekan ini ya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ajak, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu merasa terbantu dengan video-video konten yang kami berikan, dukung kami dengan memberi jempol. Lebih bagus lagi jika Bapak Ibu membuka rekening di Henan Putirai dengan kode sales EN. Silakan lihat di kolom deskripsi untuk link bagaimana cara membuka rekening di Henan Putirai. Henan Putirai adalah sebuah sekuritas yang tahun ini mendapatkan anugerah sekuritas dana, pengelolaan dana untuk reksadana yang terbaik ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini perusahaan yang solid, perusahaan yang bagus dengan dukungan tim, dan tentu saja saya ada di dalamnya juga. Oke. Ya, enjoy your weekend. Happy weekend semuanya. Jangan lupa untuk selalu terus belajar. Pantang menyerah adalah karakter kita. Kalau sampai harus minus, harus cut loss, tenang, nggak usah khawatir. Belajar lagi, dan belajar lagi. Dan saya sudah bagikan kan strateginya anti cut loss. Tapi winner stock tetap menyarankan untuk cut loss. Tapi kalau Bapak Ibu tetap memiliki keyakinan untuk anti cut loss, setidaknya saya sudah bagikan. Jangan salah pilih sahamnya. Oke? Sampai jumpa semuanya. Have a nice weekend. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you. See you next week.